sampai di tengah laut. Kapal itu kan ini kurang air, tuh kita singgah di Ciluk Bawang Singaraja. Ada hujan angin, ombak tinggi itu waktu itu, sehingga padahal kapal ini bocor. Dulu kita bawa kerbau, antar kerbau ini dari karantina Riau, dari pelabuhan Riau mau antar ke Surabaya. Sampai di Surabaya bongkar di situ kerbau. Setelah bongkar kerbau, kita nginap di Surabaya. Lalu mau pulang sudah. Yang sebenarnya kita itu biasanya naik ke ikut bis malam, ikut darat. Tetapi karena agak murah, kita pikir kita agak murah itu kapal laut tadi itu, tidak mau kita numpang kapal laut. Tetapi sampai di tengah laut, kapal itu kan ini kurang air, tuh kita singgah di Ciluk Bawang Denpasar, Singaraja. Di Singaraja, sampai di Singaraja begitu kita penuh air sudah, mereka ambil air di situ, penuh air, kita jalan. Sementara jalan itu kan ada hujan angin. Setelah itu kita keluar dari Ciluk Bawang pas hujan. Sudah mulai jam berapa itu waktu? Sekitar jam 6, 7 mungkin. Sekitar jam 6, 7 kita keluar dari situ. Terus hujan angin, ombak tinggi itu waktu itu. Malam sudah sekitar kita jalan itu, karena lewat ombak terus dengan hujan sekitar jam 11 sampai di selat Bali Sumbawa, selat Lombok Sumbawa Lombok. Di situ kita sudah lihat lampu mencersuar itu, yang tanda-tanda di pinggir laut itu kita sudah lihat, hampir di darat kita. Hanya itu tadi, karena pengaruh ombak kencang, sehingga padahal kapal ini bocor. Saya lihat itu orang kapal itu, saya lihat orang kapal penuh dengan oli semua tangan. Padahal kapal sudah mulai tenggelam dan mesin sudah mulai onar. Begitu. Setelah itu kapal tenggelam, ada tonggang kecil di atas kapal itu, sampan kecil di atas kapal itu, mereka tolak keluar. Begitu saya bangun, saya lihat mereka itu sudah mulai huru-hara. Lalu setelah itu saya ambil talinya di kapal, beli sepentangan. Saya lihat saya punya kisah sendiri, ipar sendiri tadi itu tidak ada. Terus saya tolak ke belakang lagi, saya lihat dia, dan mereka keluar sudah. Begitu mereka keluar, saya punya tas sudah di atas kapal itu, di atas sampan itu, dan mereka bawa terus sampai tas sudah sampai di ruteng sini. Terus karena ada dua malam 2 hari kita di laut. Hari yang kedua itu baru saya dibantu oleh orang Taiwan. Begitu mereka ini ketemu saya, tapi begitu saya lihat, saya lambai dengan tangan mereka punya kapal.
orang Taiwan punya kapal tadi. Saya lambai dengan tangan, mereka tidak lihat nih. Akhirnya saya buka baju, pelan-pelan saya buka baju, saya lambai dengan baju itu baru mereka lihat. Begitu mereka lihat, mereka tarik saya ke kapalnya mereka. Begitu. Setelah itu mereka bawa saya ke Benoa. Di KP3 Benoa, lapor di situ. Lapor di KP3 Benoa. Terus KP3 tanya sama saya, Kreng kena musibah tenggelam tuh, temannya yang tenggelam. Saya bilang iya, saya punya ipar sendiri. Begitu. Akhirnya orang Taiwan ini bantu saya, sehingga saya nginap di mereka punya kos di Sesetan Denpasar. Mereka antar saya juga untuk periksa di Sanglah, rumah sakit Sanglah. Jadi mereka semua yang tanggung, orang Taiwan. Lalu orang Taiwan semua urus saya selama 13 malam saya di Bali, di Sesetan itu. Setelah itu mereka dari sini telepon. Begitu mereka telepon, saya bilang kamu tidak perlu datang jemput, orang Taiwan yang urus saya di sini. Begitu. Lalu setelah itu orang Taiwan semua itu ongkos pesawat sampai di Labuan Bajo, Bandara Labuan Bajo, orang Taiwan semua yang ongkos. Pada saat itu kan pesawat ongkosnya cuma 118.000 pada saat itu, 118.000 sampai di bandara Labuan Bajo. Karena kebetulan saya itu jalan dengan anak raja Ngambut. Mereka itu datang jenguk mereka punya bapak di sini, Pak Raja Ngambut. Karena mereka datang dari Jakarta, terus numpang sama-sama dengan saya di atas pesawat. Mereka juga tanya saya, kamu dari mana? Saya bilang saya dari Manggarai, Karot Curu. Saya bilang begitu. Akhirnya kalau begitu sama-sama dia bilang. Akhirnya mereka itu ada mobil dari sini, dari rute sini pergi jemput mereka di Labuan Bajo. Saya juga ikut dengan mereka. Dia bilang, mari kita ikut sama-sama di sini. Kita pisah cuma di di Pasifik. Mereka ke rumahnya, saya datang ke sini. Itu sudah sejarahnya pada saat itu. Cerita waktu di tengah laut itu kan 2 hari 2 malam. Di 2 hari 2 malam itu Pak ada banyak cobaan. Kita minta tolong karena banyak kan orang yang buat sampan kecil itu untuk tangkap ikan di situ. Karena kita lihat biasanya seperti itu. Lambo istilahnya mereka bilang orang laut. Akhirnya kita lambai tangan, tolong. Tapi tidak ini. Dekat cuma berapa meter. Tapi kita tidak ini. Setelah itu mereka hilang lagi. Habis itu ada orang lagi yang ini Pak, rentang tali telepon, kawat listrik, tetapi ada pohon kayu itu yang tidak ada daunnya, mereka rentang di situ. Habis tarik terus, berapa lama lagi hilang lagi. Habis itu yang kedua, ada orang yang mancing ikan yang pakai celana pendek saja dengan baju putih, celana putih. Kita lihat itu mereka mancing ikan, minta tolong juga aja, sudah tidak ada lagi. Begitu. Ada juga orang naik motor, minta tolong lagi, mereka hilang lagi. Begitu. Itu sejarahnya pada saat kita tenggelam itu di laut. Begitu. Lalu kemudian pada saat pulang ke Curu, ke Karot. Nah, itu tadi bersama itu anak raja tadi. Sampai di situ nenek trauma tidak?
Tidak naik kapal laut lagi. Karena ada transit sampai di ini, sampai di sampai di Bima, transit kapal pesawat tuh baru ke Labuan Bajo begitu. Tapi gara-gara kapal tenggelam ini tidak juga, takut lagi naik kapal? tidak, saya memang pada saat itu saya kuat. Kemudian saya punya ipar juga, sepertinya saya orang ini artinya biasa di laut, sepertinya saya selalu komando dia. Saya bilang, ya beginilah coba, ada orang bilang dulu seperti begini, kalau orang tenggelam di laut bisa makan baju. Saya begitu, saya omong dengan saya punya ipar itu. Tapi ya mungkin fisiknya kurang begitu ya Pak, fit, sehingga kira-kira jam 9 deh, jam 9 tenggelam. Ada lambai tangan dengan saya begitu terlepas dengan apa tadi itu, papan tadi itu. Kami seperti ya burung yang di laut itu, di air itu, yang di atas kayu kecil itu, seperti itu. Karena kebetulan ada papan itu, mati lama kita pegang papan begitu. Itu sejarahnya pada saat kita bawa kerbau. Kan tidak lagi naik bawa apa sapi itu ya? Tidak, saya pulang pernah 1-2 kali lagi saya ke ini lagi, ke Surabaya lagi, antar kerbau. Ya saya kira itu mesti 1-2 kali. Saya bilang karena memang nasib ini Pak, artinya bukan sama tuh, karena masing-masing orang itu sudah takdir dari Tuhan. Iya. Lalu kemudian ini berhenti habis itu, karena kebetulan keluarga ini kakak sepakat ini kerennya sepongkor ini, dia bilang kamu jaga proyek. Saya sudah begitu. Dari jaga proyek ini baru berapa tahun ini saya lepas dari proyek itu, karena saya umur 2, baru 2 tahun baru 6 tahun saya lepas. Pengalaman pernah naik kapal tenggelam itu apa pelajaran yang penting? Ya itu tadi saya bilang, karena begini, cari uang, karena kita antar kerbau ini kan cari uang, hanya jangan sampai terlalu kosong sampai pulang. Karena uang ini bukan berapa ini gaji ini, cuma 175 pada saat itu. Yang terpenting kami orang tua ini bisa bawa uang pulang. Makanya terjadi tenggelam, riwayat tenggelam tadi itu karena kita gara-gara murah tadi di kapal. Cuma kasih rokok seorang kapal. Jadi uang tebas sedikit untuk kerja kebun sampai di Bakang tuh, begitu. Untuk membantu perempuan, istri, begitu riwayatnya. Kalau tidak kan biar kita foya-foya naik bis, berarti uang sudah tipis, tidak ada guna kita jalan itu begitu.